Oke, selamat sore untuk rekan-rekan subscribers dan para YouTuber semuanya. Senang banget aku bisa kembali hadir menjumpai teman-teman di kesempatan sore hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya karena udah 2 minggu lebih ya aku nggak mengisi channel ini karena aku ada kesibukan di dunia nyata dan ada ujian juga kemarin, jadi aku nggak sempet bikin konten. Oke, kali ini aku akan membuat sebuah tutorial cara settingan soft braille keyboard. Nah, tapi sebelum kita lanjut, aku mau mengucapkan dulu terima kasih nih buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe dan udah nyalain loncengnya juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah share video-videoku sebelumnya ke media sosialnya masing-masing. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk teman-teman tunanetra. Oke, setelah subscribe, mari kita kembali ke pembahasan. Nah, yang aku akan bahas kali ini adalah tutorial cara settingan soft braille keyboard. Sebenarnya udah banyak sih teman-teman tunanetra yang buat konten ini di channel mereka, tapi tidak ada salahnya aku ikut sekedar melengkapi. Nah, perlu teman-teman ketahui, soft braille keyboard adalah aplikasi keyboard yang mengadopsi gaya braille. Teman-teman tunanetra pasti tahu dong huruf braille. Titik-titik, ya ada 6 titik ya. Nah, soft braille keyboard ini juga mengadopsi dari titik-titik braille tersebut. Jadi dia kalau kita ngetik itu kita mengikuti gaya penulisan braille. Misalkan kita mau ngetik huruf D, berarti kita tekan titik 1, 4, dan 5 gitu. Nah, nanti untuk cara pengetikannya nanti akan aku akan aku demokan di video soft braille keyboard part 2. Nah, kali ini aku akan mendemokan cara settingannya aja biar si soft braille keyboardnya ini enak untuk digunakan. Oke, langsung saja kita cari ke aplikasi soft braille keyboardnya ya. Kita setting. Oke, sekarang kita cari soft braille keyboard. Soft braille keyboard. Oke, kita masuk. Soft braille keyboard. Nah, setelah masuk di soft braille keyboard, kita geser ke kanan. Soft braille keyboard. Lalu, Opsi lainnya. nah di sini ada opsi lainnya. Pertama-tama, begitu teman-teman menginstal aplikasi soft braille keyboard, teman-teman harus aktifkan dulu keyboard ini di bahasa dan masukan atau bahasa dan input di pengaturan perangkat teman-teman. Atau bisa juga masuk ke soft braille keyboardnya, lalu geser ke kanan. Setelah ada opsi lainnya ini, kita geser ke kanan. Enable soft braille keyboard. Nah, di sini ada enable soft braille keyboard. Kita ketuk di sini. Available virtual keyboard. Nah, otomatis akan dibawa ke tampilan available virtual keyboard. Nah, di sini kita akan memilih soft braille keyboard. Navigasi ke atas. Available virtual keyboard. Keyboard Samsung bahasa Indonesia unavailable. Aktif on unavailable. Pengetikan Google untuk soft braille keyboard. Nah, kita ketuk 2 kali di sini. Perhatian. Nah, kalau ada perhatian, ada pertanyaan atau ada dialog yang muncul, Perhatian. Soft braille keyboard mungkin dapat mengumpulkan semua teks yang Anda ketik, termasuk data pribadi seperti kata
Nah, ada seperti itu ya. Lalu kita geser ke kanan, Batal. ada batal, Oke. ada oke. Kita klik oke. Available virtual keyboard. Setelah itu kita tekan tombol kembali satu kali. Lalu Non-active off. Software non-active off. Sebentar. Soft non-active. Perhatian. ulang. Oke. Nah, ini ada dialog ya, kita oke aja. Available virtual keyboard. Setelah Oke. batal. Oke. Terus kalau sudah kita klik oke, tadi setelah kita aktifkan kan ada dialog yang muncul tuh. Nah, kita klik oke. Setelah klik oke, nanti akan ada pernyataan seperti ini. Batal. Setelah ponsel dimulai ulang, Anda harus membuka kunci ponsel sebelum dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, kita klik oke aja. Batal. Oke. Oke. Available virtual keyboard. Setelah itu kita tekan tombol kembali satu kali. Soft Braille keyboard. Kita geser ke kanan. Set soft Braille. Enable soft Braille keyboard unavailable. Nah, ini kan enable soft braille keyboard udah kita ketuk. Lalu kita geser ke kanan satu kali. Set soft Braille keyboard as the default keyboard. Set soft braille keyboard as the default keyboard. Kita ketuk. Keyboard. Nah, di sini akan muncul pilih metode masukan atau pilih keyboard. Kita pilih yang soft braille keyboard. Keyboard soft Braille keyboard radio tombol unceckan. Nah, kita ketuk. Try typing with the keyboard here. Oke. Setelah menjadikan soft braille keyboard itu sebagai keyboard default atau keyboard standar, kita geser ke kiri, Enable soft Braille opsi lainnya. cari opsi lainnya, lalu Settings. cari settings. Oke. Soft Braille keyboard settings. Setelah itu kita geser ke kanan. Soft Braille keyboard settings. Sini ada Keyboard settings. keyboard settings. Oke, kita masuk dulu ke keyboard settings. Kita masuk ke keyboard setting. Default keyboard layout. Choose the keyboard layout that is displayed by default. Nah, ini ada default keyboard layout. Kita ketuk di sini, Default keyboard layout. lalu Default keyboard layout. kita cari di sini vertikal. Check. Vertical check. Nah, kalau teman-teman belum centang yang vertikal, silahkan dicentang aja vertikal ya. Ini jadi posisi keyboardnya vertikal gitu. Kita pilihnya yang vertikal. Setelah itu, Bold style. Configure the layout of the dots on the keyboard. oke, ini keyboard style. Ini dibuat normal saja. Keyboard style. Keyboard style. Normal check. Nah, ini yang tercentang udah otomatis normal ya. Kita biarkan dia settingan default. Automatically select keyboard layout based on the position of your fingers. Checkbox check when enabled. The keyboard is selected based on the position of your fingers when you manually calibrate the keyboard. Nah, yang menu ini kita centang ya, biar software keyboardnya itu bisa berfungsi dengan baik. Check. Oke. Setelah itu kita geser ke kanan lagi. Rotate keyboard with device. Checkbox check when enabled. The keyboard will be oriented according to the orientation of the device. Oke. Kalau yang ini jangan dicentang ya, karena nanti kalau misalkan teman-teman centang yang ini, nanti keyboardnya bakal error gitu. Jadi ibarat kayak rotasi layar di handphone. Kalau kita posisinya landscape, dia ikut landscape. Kalau dia potret, kita ikut potret. Jadi keyboardnya itu jadi error, susah untuk dioperasikan. Jadi menu ini jangan dicentang. Lalu geser ke kanan lagi. Invert keyboard checkbox check when the keyboard is not rotating with the phone. Use this setting to flip the orientation of the keyboard 180 degrees. Nah, ini juga jangan dicentang karena ya akan ngaco nantinya ya. Kita nggak bisa ngetik dengan sewajarnya. Jadi bakalan error. Menu ini jangan dicentang.
Media volume 65. Lalu kita geser ke kanan lagi. Show 8. Keyboard check box pencet when enable choose 7 and 8. Nah, menu ini juga jangan dicentang. Kalau dicentang nanti dia akan ada 8 titik. Ini sih kalau misalkan teman-teman menguasai bahasa lain ya, kayak bahasa Inggris atau bahasa yang di luar Indonesia atau Inggris, bahasa Cina atau bahasa Jepang. Nah, mungkin teman-teman bisa aktifkan ini gitu. Show circles on screen checkbox pencet when enabled. Small circles are displayed to indicate the on-screen position of each braille letter. Nah, ini show circle in the keyboard. Jadi ini terserah teman-teman mau dicentang apa enggak, tapi kalau misalkan untuk yang tunanetra vision itu dia bisa tahu letak-letak yang pas untuk jarinya itu, untuk dia mengetik letak jari yang pas tuh di mana gitu. Tapi kalau untuk totally blind atau yang tunanetra total itu ya nggak usah diaktifin juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih milih nggak diaktifkan ya, di uncheck. Lalu kita geser ke kanan. Swipe sensitivity, choose the sensitivity of swipe gestures. Swipe sensitivity. Nah, di sini teman-teman ketuk, Swipe sensitivity. lalu cari yang high. Swipe sensitivity. Ini kan ada low, ada medium, ada high. Kita pilih yang high. Low punchachkan. Medium punchachkan. High check. Kita ketuk yang high. Keyboard settings. Oke, untuk di keyboard setting segitu aja ya. Untuk settingannya kita back satu kali. Oke, lalu kita geser ke kanan. Soft braille keyboard settings. Braille table settings. Nah, di sini ada braille table settings. Kita ketuk di sini. Braille table settings. Default braille grade sets the preferred braille grade. Oke. Default braille grade. Nah, di sini teman-teman disuruh pilih tipe papan braille-nya. Ada komputer braille sama literally braille. Kita pilihnya yang literally braille. Default braille grade. Default braille grade. Computer braille punchachkan. Literary braille check. Nah, kita ketuk yang literally. Oke. Setelah itu Braille table settings. Default braille computer braille literary braille table. nah, kita geser ke kanan 2 kali, cari literally braille table. Oke, kita ketuk. Literary braille table. Nah, ini kita pilih yang Amerika Serikat grade 1. Inggris, Amerika Serikat, grade 1 check. Nah, yang ini ya. Yang Inggris Amerika Serikat grade 1. Kita ketuk. Oke, setelah itu kita geser ke kanan lagi. Braille table settings. Default computer literary enable braille tables for on the fly switching. Select certain languages that can be switched between on the fly while typing. Oke. Di sini kita ketuk lagi. Enable braille tables for on the fly switching. Kita pilih yang Amerika Serikat grade 1 juga, sama. Inggris, Amerika Serikat, grade 1 check. Nah, kita centang ini. Check. Check. Oke. Lalu cari tombol oke. Braille default computer enable braille table settings. Oke, untuk di braille table settings sudah cukup. Kita back satu kali. Soft braille keyboard feedback settings. Oke, sekarang kita menuju ke keyboard feedback settings. Kita ketuk di sini. Keyboard feedback settings. Oke, lalu kita geser ke kanan.
Keyboard echo, choose the type of keyboard echo. Nah, keyboard echo. Di sini kita ketuk, kita cari yang characters and words. Jadi nanti dia akan menyebutkan, ketika kita menulis dia akan menyebutkan huruf dan kata-kata yang udah kita tulis. Gitu ya. Oke, kita ketuk. Keyboard echo, choose the type. Oke. Keyboard echo, keyboard none uncheck characters uncheck none uncheck can. Oke, kalau none itu dia nggak menyebutkan apa-apa. Characters uncheck can. Characters itu dia cuman menyebutkan hurufnya aja, nggak ada kata-katanya. Words uncheck can. Words ini dia hanya menyebutkan katanya aja, tapi hurufnya nggak disebutkan. Kalau saya sarankan untuk memilih characters and words. Characters and words check. Kita ketuk yang ini. Setelah itu Keyboard speak password. Keyboard feedback, choose the type of pitch and sound. Keyboard feedback. oke, keyboard feedback. Kita bisa memilih nih, ketika kita ketik di keyboard braille ini, kita bisa memilih apa yang mau ditampilkan, suara aja atau getaran aja, atau suara dan getaran, atau tidak ada bunyi apa-apa. Nah, kalau saya lebih memilih yang suara, sound only ya. Kita ketuk, coba di sini pilihannya. Keyboard feedback. Keyboard feedback. None uncheck can. None itu dia nggak ada bunyi apa-apa. Vibrate only uncheck can. Vibrate only uncheck itu apa sih namanya, cuman getaran aja. Jadi ketika kita ngetik di keyboard itu dia akan bergetar. Terus kita ke kanan, Sound only check. sound only. Ini setiap kita sentuh keyboard dia akan bunyi tuk 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 gitu, tergantung suara sistem yang kita atur. Kan biasa di suara dan getaran di pengaturan handphone kita tuh ada apa, suara sentuhan. Kalau suara sentuhannya dinyalain itu bisa bunyi tuk 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 tuk. Sound and vibration uncheck can. Nah, ini ada sound and vibration ini. Jadi suara dan getar. Jadi ketika kita ngetik itu nanti dia akan bergetar dan ada bunyinya juga. Vibrate none uncheck can. Sound only check. Nah, kalau saya lebih suka yang sound only. Oke. Setelah itu Keyboard speak password check box check when enabled. The keyboard will speak during password input. speak password. Ini dicentang aja. Karena ini untuk menyebutkan kata sandi ya, kata sandi wifi maupun yang kita tulis di email. Ini dicentang ya, teman-teman. Echo misspellings ASU type check box check when enabled. Misspellings are announced when a space is typed. Oke. Echo misspell ini dicentang aja biar dia biar kayak ini loh teman-teman, biar bisa koreksi otomatis gitu, enak. Ini harus diaktifkan. Oke, Keyboard feedback setting. kita back satu kali. Keyboard feedback sudah. Sound keyboard highlight the keyboard feedback text to speech settings. Oke. Text to speech settings. Text to speech setting ini tuh jadi dia tuh kalau kita atur text to speech-nya, misalkan text to speech utama kita tuh Damayanti. Nah, tapi kalau di software keyboard kita mau pakai Eloquence. Nah, bisa nih di sini bisa dipilih. Jadi dia nanti akan membacakan huruf-huruf yang apa sih namanya? Yang ada di software keyboard itu dengan vocalizer Eloquence. Jadi kita bisa atur di sini text to speech-nya mau apa terserah. Terus miscellaneous settings. Kita coba masuk di sini. Ini settingan terakhir dari software keyboard.
checkbox check capitalize the first word of each sentence. Oke, auto capitalization. Ini otomatis huruf besar, dicentang aja. Double space period checkbox check number sweeping space inserts a period followed by a space. Oke, ini titik apa ya? Kalau kita ketuk atau kita swipe spasi 2 kali, nanti dia akan memberikan 1 titik dan 1 spasi. Ini jangan dicentang, tapi terserah teman-teman mau dicentang juga nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih milih nggak dicentang. Privacy screen checkbox check when enabled blacks out the screen as you type for privacy. Oke, privacy screen. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau kelihatan sama orang awas teman-teman lagi nulis apa di keyboard ini, bisa dinyalain ya. Kalau kita pengen privasi kita terjaga dan kita nggak akan ketahuan apa yang kita ketik gitu ya. Nah, terserah teman-teman mau dicentang mau nggak, itu selera. Kalau saya biarin aja default, biarin jangan dicentang gitu ya, karena saya lagi nggak mau keluar nih, lagi masa pandemi corona jadi takut. Oke. Terus lanjut. Voice input search checkbox check when enabled double tap and hold to start voice dictation while talkback is enabled. Voice input. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai voice input di software keyboard. Cuman ya buat apa? Kan kita pakai software keyboard ini kan buat ngetik cepet ya. Ya kalau mau pakai voice input ya pakai keyboard biasa aja gitu. Kalau saya sih di uncheck ya, jangan dicentang yang ini. Tapi terserah teman-teman, kalau mau pakai silahkan, nggak apa-apa. Vibrate when keyboard closes checkbox check. Vibrate when keyboard close. Jadi dia ketika kita tutup keyboard nanti dia akan getar gitu ya, ada getaran, nggak panjang-panjang amat sih. Nah, aku sarankan sih ini dicentang aja ya, karena biar teman-teman tahu oh ini keyboardnya udah nutup nih gitu. Jadi biar bisa lebih tahu gitu ya. Nanti dia akan bilang closing keyboard. Nah, sekarang settingannya udah selesai. Sekarang coba saya praktekin untuk ngetik. Soft opsi lainnya, enable soft braille keyboard unavailable. Nah, saya coba akan ngetik di sini. Cuma nanti untuk cara pengetikannya, saya akan demokan di video selanjutnya ya, di video yang berbeda. Oke, kita coba ketik ya. Oke, saya akan ketik di sini. Nama saya Lilin Mustika, coba ya. Capital N A M A, nama S A Y A, saya L I L I Lilin M S word I deleted S S J deleted T K A. Closing keyboard, soft opsi lainnya, image set nama saya Lilin Mustika. Nah, itu ya. Catatan buat teman-teman yang mau ngetik pakai software keyboard, talkback-nya harus dimatikan atau ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi ini software keyboard ini harus ada penangguhan talkback ya, atau voice assistant. Tapi kalau untuk pengguna komentari atau Jisoo itu nggak usah ditangguhin atau nggak usah dimatiin juga nggak apa-apa. Itu nggak akan mengganggu gestur kalau yang pengguna Jisoo. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan talkback atau voice assistant, itu harus dimatikan terlebih dahulu agar dia bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan buat teman-teman yang mau software keyboardnya nanti akan saya sisipkan di deskripsi video.
Oke, jangan lupa klik like dan subscribe, dan pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang tentunya semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman tunanetra semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam teknologi.